Legalitas bisnis itu sebenarnya dikit doang guys. Gak usah terlalu mikirin terlalu jauh, harus ngurus ini itu. Di sini gue akan ngasih tahu mulai bisnis itu sebenarnya butuh legalitas apa aja. Tapi yang pertama, pastiin dulu udah ada produk atau jasa dan minimal udah ada calon customer-nya dulu. Kalau belum ada, tutup video ini, cari dulu produk atau jasa dan calon customer-nya dulu. Kalau udah, sini gue jelasin kalau sebenarnya kita itu hanya butuh legalitas nomor 1 dan nomor 2 untuk mulai cuan. Terkecuali kategori bisnis kamu itu di bidang ini. Selain itu, praktis hanya butuh nomor 1 dan 2 yang akan gue jelasin berikut ini. Nggak usah terlalu takut deh. Kita kalau bisnis dan pada akhirnya tujuannya itu untuk ngumpulin aset biar bisa beli tanah, bangunan, mobil, ya kita wajib punya NPWP. Cepat atau lambat aja sih. Emang lu mau duit lu itu gak resmi? Padahal dapet ini kan secara halal. Ini adalah izin usaha untuk kategori bisnis apapun. Sifatnya wajib ya. Gak lucu kan bisnis kita udah jalan, terus digerebek, dan kena polis lain cuma karena nggak punya izin usaha. Nah, sampai di sini, dengan 2 poin ini aja sebenarnya udah cukup banget untuk jalanin bisnisnya. Tapi kalau ternyata bisnisnya itu dibutuhkan salah satunya adalah partnership, pemisahan aset pribadi dengan bisnis, haki atau IP, sertifikasi halal, BPOM atau SNI, yuk kita lanjut ke poin selanjutnya. PT perorangan ini untuk lu pada yang mau mulai memisahin aset pribadi tetapi tanpa partnership. Atau bisa juga karena syarat untuk kategori usaha tertentu. Ini untuk kamu yang mulai mau memisahkan aset pribadi tetapi dengan konsep partnership. Soalnya CV atau PT umum itu wajib punya minimal 2 orang. Bedanya perseroan-perseorangan dengan PT, yaitu dari syarat orangnya. PP itu bisa cuma 1 orang, sedangkan PT umum itu wajib 2 orang dengan komposisi 1 direktur dan 1 komisaris. Sedangkan PP itu cukup 1 orang aja untuk menjadi direktur. Ketentuan lainnya sama aja ya, misalnya modal dasar wajib 50 juta dan modal disetor boleh cuma 25% aja, yaitu 12,5 juta. Haki ini untuk kamu yang butuh identitas brand, kepemilikan eksklusif, official store di e-commerce, pengembangan usaha hingga ekspor, impor, atau franchise. Kamu nggak mau kan udah susah-susah bangun brand, tapi dicuri daftarin pihak lain. Terus jadinya kamu yang nggak boleh pakai brand kamu sendiri. Nggak lucu kan? Kalau bisnis kamu audiensnya itu teman-teman muslimin, terutama makanan halal, sertifikat halal itu sifatnya wajib. Jangan karena kita nggak ngurusin sertifikat halal, malah customer kita kabur. Kan sayang. Syarat kategori produk tertentu, terutama kosmetik, obat-obatan, ini sifatnya wajib ya, karena merupakan jaminan keamanan customer ketika mengonsumsi produk teman-teman. Hati-hati guys, kalau kita masuk ke kategori wajib BPOM, dan kita nggak ngurusin izin edarnya, ada resiko pidana. SN ini juga menjadi syarat kategori produk tertentu, terutama alat kesehatan. Ini juga sifatnya wajib karena merupakan jaminan keamanan customer juga. SN ini juga sama. Kalau kita dagang kategori wajib SNI dan kita nggak ngurusin izinnya, ada risiko pidana menanti. Teman-teman punya sedikit budget dan waktu lebih dan mau mencoba ajuin sendiri, gue udah siapin semua linknya ke website pemerintah di kolom deskripsi video ini. Tetapi notes untuk teman-teman, pendirian PT dan CV itu wajib melalui notaris. Sisanya itu bisa dilakukan sendiri. Khusus untuk NIB, PP, sertifikasi halal, BPOM, dan SNI, itu nggak ada konsultan resminya. Tapi saran gua, cari penyedia jasa yang ada basic license-nya, misalnya lawyer, konsultan pajak, konsultan KI, notaris, karena seharusnya bisa lebih dipercaya dengan alasan mereka itu punya license di bidang utamanya. Notaris, konsultan pajak, dan konsultan haki itu ada yang resmi dan terdaftar. Saran gua, jangan nyarik di luar itu. Nah, kebetulan nih, gue adalah konsultan yang resmi dan dapat dilihat pada situs pemerintah berikut ini. Khusus bagian haki, gue sangat menyarankan untuk menghindari biro jasa atau calo tidak resmi. Bahkan sebenarnya, kalau lawyer atau notaris sekalipun, tetapi kalau tidak mengambil sertifikasi IP, gue khawatir mereka kurang memiliki pemahaman IP yang lebih luas. Karena sebenarnya IP itu bukan sekedar hak merek aja loh. Kalau teman-teman tertarik gue jelasin jenis-jenis IP yang bisa mendukung cuan teman-teman lebih gede, komen di bawah ya. Gue bakal bikin video khusus membahas hal ini. Ingat, punya produk atau jasa dan customer-nya lebih dulu, baru mikirin legalitasnya. Gampang kan? Good luck buat bisnisnya.